mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit dilampau. Halo keluarga yang terkasih, selamat Paskah dan selamat jumpa kembali dalam Inspirasi Sabda pada hari ini, hari Selasa tanggal 18 April 2023. Renungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga yang terkasih, berbicara tentang kelahiran, pasti yang kita ingat adalah tanggal lahir atau proses ketika kaum ibu melahirkan. Pasti ada rasa bahagia karena mengingat hari kelahiran, maka dirayakan hari ulang tahunnya. Untuk kaum ibu, pasti ada merasa takut ketika mengingat pada saat seorang ibu akan melahirkan anaknya. Ada rasa bahagia ketika mengingat proses melahirkan, bahwa mampu melahirkan kehidupan seorang anak yang tidak jauh adalah rahmat dan berkat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Nikodemus adalah seorang yang saleh dan ingin mengenal Allah dan jalan-jalan Allah. Maka ia penasaran dan pergi kepada Yesus sebagai seorang guru agama. Apa yang dibutuhkannya bukan menerima ajaran, melainkan untuk mengalami perubahan di dalam dirinya. Dan itu pula lah yang kita butuhkan. Kita harus mengakui ketidakberdayaan kita. Kita sering merasa kuat, padahal kita butuh bantuan orang lain. Untuk apa? Untuk melewati segala rintangan dan tantangan yang sering menghalangi kita dari hidup otentik. Seperti halnya Nikodemus, sekalipun kita sudah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, kita perlu orang lain. Yesus berkata bahwa kita harus dilahirkan lagi dan lahir dari atas. Injil Yohanes menggunakan sebuah kata-kata yang bisa ditafsir dengan dua arti. Tak seorang pun
melahirkan dirinya sendiri. Sebagaimana kita telah menerima kehidupan kita dalam daging dari orang lain, demikian pula kita menerima kehidupan Putra Allah dari Roh. Semua mengatakan bahwa mereka hidup sesuatu yang bergerak di dalam diri, berpikir, dan akhirnya bisa membuat keputusan. Ini semua bukan lain dari kehidupan dalam daging atau kehidupan seseorang yang belum sadar. Kehidupan lain, kehidupan dari roh, bersifat lebih misterius karena terjadi dalam kedalaman diri kita. Kita melihat tampang luar, kita melihat wajah seseorang dan tindak tanduknya, tapi kita tidak melihat karya Allah dalam dirinya. Orang beriman yang telah sadar, yang bisa dipimpin oleh roh, secara perlahan-lahan melihat perubahan-perubahan dan tindakannya, merasa betah dengan Allah dan takut karena ia menyadari bahwa bukan dirinya yang mengarahkan hidupnya, melainkan orang lain yang tinggal dalam dirinya. Sesungguhnya karena tidak bisa mengatakan secara tepat apa yang terjadi dalam dirinya, maka Yesus membandingkan tindakan roh dengan tiupan angin yang kita rasakan sekalipun tidak melihat atau menangkapnya. Kita perhatikan juga dalam bahasa Yesus kata yang sama, ada roh, ada angin. Kita perlu lahir lagi dari roh atau air. Hal ini mengacu pada pembaptisan. Orang yang dibaptis dengan air dan harus hidup dalam roh. Artinya, kita diarahkan untuk bertobat, memperbaharui diri sebagai seorang Katolik sejati. Maka perlu pengajaran dan iman untuk menghantar pada pertobatan personal. Iman yang dipupuk terus-menerus supaya semakin maju dan berkembang. Keluarga yang terkasih, menurut orang Israel, Nikodemus adalah orang saleh dan beriman. Namun Nikodemus tetap merasa dan masih ingin bertemu dengan Yesus. Hal sama dengan kita. Kita punya agama. Kita orang beriman. Kita ke gereja, berdoa terus-menerus, ikut dua lingkungan, dan banyak hal lain. Cara kita untuk mendidik kita supaya semakin beriman kepada Kristus. Tetapi kita harus menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, Sang Kehidupan. Ini artinya perubahan itu membuat kita lahir kembali. Semoga sabda Tuhan hari ini semakin menambah iman kita. Amin.